Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi di video saya sebelumnya sudah membahas dari salah satu zat gizi makro yaitu karbohidrat. Jadi sekarang saya akan membahas yang kedua yaitu protein. Jadi sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu membahas apa sih itu protein. Jadi protein itu berasal dari bahasa Yunani. Protes artinya utama, zat paling penting dalam setiap organisme. Terdiri dari rantai panjang asam amino yang diikat dengan ikatan peptida. Terdiri dari C, H, O, dan N. Jenis protein sangat banyak, merupakan kombinasi asam amino. Juga, protein adalah bagian terbesar tubuh sesudah air. Merupakan 1/5 bagian tubuh dan dengan rincian 1/2 ada di otot, 1/5 di tulang dan tulang rawan, 1/10 di kulit. Sisanya jaringan lain dan cairan tubuh. Semua enzim, hormon, pengangkat zat gizi, darah. Adapun asam amino yang terbagi dua. Yang pertama asam amino esensial dan yang kedua asam amino tidak esensial, di mana asam amino esensial ini diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, tidak dapat disintesa tubuh dan harus dikonsumsi tiap hari. Sedangkan asam amino tidak esensial adalah asam amino yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, dapat disintesa oleh tubuh. Sumber dari protein ini yang pertama protein dari hewani dan protein dari nabati. Berdasarkan fungsi fisiologik, protein sempurna, asam amino esensial lengkap. Protein hewani sanggup mendukung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan, penting untuk bayi, balita, dan bumil. Dan protein setengah sempurna yaitu asam amino esensial tidak lengkap, yaitu protein nabati, memelihara jaringan tapi tidak mendukung pertumbuhan badan dan dibutuhkan oleh dewasa. Mutu protein, yang dimana mutu protein ditentukan jenis dan proporsi asam amino. Protein komplit atau bermutu tinggi mengandung semua jenis asam amino esensial. Protein tidak komplit atau bermutu rendah tidak mengandung atau kandungan asam amino esensial tidak lengkap. Protein nabati dan kacang-kacangan kecuali kedelai. Asam amino pembatas. Asam amino yang terdapat dalam jumlah terbatas untuk memungkinkan pertumbuhan. Pembatasan pada kacang-kacangan seperti metionin, pembatasan pada beras yaitu lisin, pembatasan pada jagung yaitu triptopan. Dua jenis makanan dengan asam pembatas yang berbeda jika dimakan bersama akan menjadi susunan protein yang komplit atau sempurna. Seperti misalnya nasi tambah tempe, bubur beras tambah sedikit susu. Adapun dari fungsi protein, yang pertama pertumbuhan dan pemeliharaan, yang kedua pembentukan ikatan-ikatan esensial tubuh seperti hormon tiroid, insulin, enzim membentuk Hb, asam amino triptopan dan sebagai prekursor niacin. Yang ketiga, mengatur keseimbangan air. Yang keempat, pembentukan antibodi. Yang kelima, mengangkut zat gizi. Yang keenam, protein pengikat vitamin A untuk vitamin. Jadi setelah membahas fungsi dari protein, sekarang kita akan membahas dari metabolisme protein. Jadi yang pertama itu pencernaan protein parsial oleh enzim pepsin dan asam lambung. Yang kedua, pencernaan lebih lanjut dari polipeptida oleh enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Yang ketiga, pencernaan akhir rantai asam amino menjadi asam amino tunggal terjadi di dalam sel usus halus. Yang keempat, asam amino diserap ke dalam vena portal dan diangkut ke hati. Dari sana mereka memasuki aliran darah umum. Yang kelima, sedikit protein makanan terdapat dalam feses. Pun angka kecukupan protein. Kebutuhan protein FAO dan WHO 1985, konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein tubuh dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, kehamilan, dan menyusui. WHO 10-15% dari total energi. WNPG 2004 10-20% dari total energi, dan pedoman umum gizi seimbang 2012 adalah 25% total energi. Jadi, adapun penyakit yang berkaitan dengan protein yang disebut kwashiorkor, di mana terjadi akibat asupan protein tidak mencukupi kebutuhan, terjadi pemecahan cadangan protein tubuh, biasa terjadi pada
sosek rendah. Dan tanda-tanda dari kwashiorkor yaitu oedema pada lengan, tangan, dan wajah. Yang pertama, wajah bulat seperti bulan yang dinamakan moon face. Yang kedua, perut buncit. Yang ketiga, apatis dan cengeng. Yang keempat, hilang selera atau nafsu makan. Yang kelima, kulit berwarna pucat, mengelupas atau mengeriput, rambut tipis, mudah rontok, berwarna merah, pembengkakan hati karena pengaruh radikal bebas.